Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya Dedi Seundi. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semakin baik dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada hari ini teman-teman sudah sangat baik daripada hari yang sebelumnya. Sudah oke daripada hari yang sebelumnya. Kemudian sudah bisa melaksanakan aktivitas, sudah bisa bekerja, sudah bisa makan enak, sudah bisa tidur enak. Sudah tidak ada sensasi lagi yang dirasakan oleh teman-teman. Itu yang sangat saya harapkan. Mudah-mudahan doa saya ini terkabul untuk teman-teman dan semua kita diberikan kesehatan. Oke, seperti itu. Oke, teman-teman yang baru ketemu dengan channel saya, silahkan dihitamkan dulu tombol merahnya, kemudian di like juga videonya, di share juga. Bagi teman-teman yang mau sharing dengan saya ataupun mau curhat lewat WA, mangga, tapi silahkan dulu tonton semua video saya, mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kemudian bisa juga untuk ya menjadi pencerah buat teman-teman. Kayak teman-teman yang paling saya banggakan, jadi hari kemarin itu alhamdulillah ya saya sudah nemuin orang-orang yang memang kendalanya sama dengan seperti kita gitu kan. Mereka menceritakan tentang sensasi mereka, mereka menceritakan tentang apa yang dirasakan oleh mereka. Dan umumnya itu sama saja teman-teman ya, sama saja terjadi seperti kita gitu kan, seperti apa yang dirasakan oleh teman-teman, terjadi seperti apa yang diderita oleh teman-teman dan seperti saya juga seperti itu, mengalami hal seperti itu. Oke teman-teman. Nah, kali ini di video ini saya tidak akan membahas tips, tapi kita akan berbicara tentang sakit tanpa penyakit. Itu request dari Kang Prima ataupun apa namanya ide dari Kang Prima katanya gitu kan, sakit tanpa penyakit. Ya memang gitu ya teman-teman ya, sebetulnya mungkin ada beberapa orang yang mengalami betul-betul sakit ini, tetapi ketika mereka check up medis, check up dokter, nggak ada hasilnya. Seperti Kang Prima itu ya contohnya gitu kan. Kang Prima itu udah check up ke sana kemari, check up ke sini, ke sana, ke sono gitu kan. Udah menghabiskan makanan dokter, udah ke profesor gitu kan. Saya sebutin aja gitu karena memang beliau ini ya sering banget gitu kan berkomunikasi dengan saya. Ternyata hasilnya dia kan retensinya di dada, sakit terus gitu kan. Ternyata itu nggak ada gitu kan. Kayak kemarin saya Pak Jaji di mana di Cilegon gitu kan. Dia sama, dadanya sakit, kemudian ya semuanya katanya tubuhnya sakit, tapi pas dicek dokter nggak ada apa-apa gitu kan. Artinya nggak ada yang sakit ditemui, hanya sekedar cemas saja katanya gitu. Akhirnya kemarin saya telepon dengan Prim, katanya ini sakit tanpa penyakit gitu kan. Mungkin ada betulnya juga gitu kan, mungkin ada betulnya juga, tetapi kalau untuk pastinya mungkin harus dicek dulu ya. Karena saya pun begitu teman-teman, mengalami yang seperti teman-teman alami. Kalau misalnya kita berpikir secara akal gitu kan, secara otak kita sebagai manusia, kita misalkan sakit kepala, kita dicek ke dokter ternyata nggak ada apa-apa. Kita kemudian sakit dada, di EKG itu ternyata nggak ada apa-apa. Kemudian kita sakit pinggang, di USG abdomen ternyata nggak ada apa-apa. Nah, itu saja sudah membuktikan teman-teman, kita sakit tapi tidak berpenyakit gitu kan. Harus diyakini dulu nih dari sini gitu kan. Jadi jangan didrama dulu, perlahan-lahan aja kita meyakini diri kita itu perlahan-lahan aja. Kemarin alhamdulillah ada yang datang ke rumah saya. Cerita banyak. Ya, cerita banyak, dia sakit gini, sakit gitu. Berobat tuh selama 3 tahun ke dokter katanya. Nah, akhirnya kemarin ketemu mungkin dengan orang yang cocok gitu kan. Dia ngomong, kayaknya Bapak nggak sakit ya katanya. Mungkin Bapak ada cemasnya. Mungkin Bapak itu ada apa ya, sedikit stresnya gitu atau stres terselubung gitu kan. Nah, makanya kemarin datang sama saya cerita dia ingin tahu apa yang dirasakan oleh saya dulu ketika mengalami gangguan kecemasan ini. Saya ceritakan tuh sama dia. Oh, dia manggut-manggut sambil ketawa masuk. Ih, itu betul banget cina. Saya ngerasain akhirnya ya eh, bahwa sudah diketahui memang cemas itu ke fisik itu menyerang teman-teman ya. Jadi dari psikis menuju fisik itu sesuatu yang sangat luar biasa gitu kan. Padahal ya menurut pandangan manusia normal kita itu normal sehat gitu, tapi mereka nggak tahu gitu kan dalemannya rasanya di dalam tubuh kita itu apa gitu kan, bermacam-macam sakit kita rasakan, tapi orang melihatnya ke kita itu sehat gitu kan, ke kita itu melihatnya biasa-biasa aja.
Ada yang punya penyakit kecemasan ini meningkat berat badannya. Yang punya GERD itu meningkat berat badannya. Dari 40 sampai ke 60. Ada yang punya GERD itu kurus banget. Saya. Ya, saya itu kurus gitu kan. Tapi beda gitu kan. Padahal kalau misalkan ada orang bilang katanya, kenapa sih katanya punya GERD itu kok kurus? Perbaiki pencernaannya. Nah, kalau misalkan kita berbicara perbaiki pencernaannya, kenapa ada orang yang GERD itu menjadi gemuk gitu kan? Padahal kalau berbicara tentang pencernaan, kita sama-sama terganggu kan pencernaannya gitu kan. Makanya itu agak kaget juga. Saya juga kadang dengar katanya orang yang yang punya pencernaan itu ada yang gemuk, ada yang kurus gitu. Nah, kemudian yang sakit-sakit ini teman-teman alami, ya sakit apapun, kalau misalkan sudah dicek ke dokter, sudah bener-bener ke dokter itu sudah tidak ada, mulai rekam medisnya, mulai dari ronsennya, mulai dari USG-nya, mulai dari kateternya, mulai semacam-macam gitu kan. Kalau misalkan sudah ada, ya kita tinggal yakini aja, bener kita itu tidak berpenyakit, cuma kita lagi sakit gitu kan. Sakitnya adanya di mana? Di pikiran kita. Nah, berarti yang dibenahi itu adalah pikirannya, gitu kan. Kembali ke pikiran gitu kan. Kalau misalkan kita sudah rekam medisnya full, check up medisnya full. Saya juga begitu, teman-teman. Ya, saya sakit pinggang. Saya kan udah nyangka, wah, saya jangan-jangan terkena ginjal nih. Kan panas tuh. Pinggang di sini sampai ke punggung, belikat sakit gitu kan. Ternyata sudah dicek sama saya, nggak ada gitu kan. Akhirnya saya belajar banyak tentang penyakit ini, ya ketemulah sama saya solusinya satu gitu kan. Perbaiki ini kalau misalkan kita memang sudah betul-betul dicek ke dokter gitu kan. Kalau misalkan kita masih sakit, banyak yang dirasa, berarti harus diperbaiki ininya gitu kan. Psikis kitanya supaya mungkin lebih enak lagi lah kita mempolanya mau seperti apa. Uh, Kemarin kan saya 2 hari itu ke Tangerang juga saya gitu kan ngelongok orang yang kayak gini lah kayak kita jadi mereka itu butuh motivasi juga gitu kan butuh motivasi butuh dikuatkan gitu kan keyakinannya memang kalau misalkan kita berpikir ngedrop ya zaman sekarang apalagi yang era pandemi seperti ini gitu kan makanya imun itu akan mungkin lemah nah tapi setelah saya tengok ke mereka rata-rata mereka itu sensasinya sama aja gitu kan hampir mirip semuanya gitu kan karena memang dari kecemasan mungkinnya dari cemas dari rasa khawatir itu yang tinggi menyebabkan ya timbullah berbagai rasa di dalam tubuh kita gitu kan ya semuanya ngerasain bahu segalanya gitu kan pokoknya kata saya betul ya ini sakit tanpa penyakit kalau misalkan sudah dicek ke dokternya gitu kan kecuali kalau misalkan memang sakit ya betul ada sakitnya berarti itu sakit ada penyakitnya gitu kan tapi kadang kita dokter itu ini hanya GERD ini hanya sekedar asam lambung tapi kan rasanya yang luar biasa gitu kan bermacam-macam lah nano-nano untuk kita rasakan akhirnya menimbulkan khawatir ke diri kita menimbulkan cemas ke diri kita ya buntutnya itu fisik kita lagi yang diserang fisik lagi yang diserang padahal awalnya hanya dari pikiran saja ya seperti itu oke perbaiki ininya banyak liburan tekuni hobi itu penting oke saja berbahagia berdoa jangan lupa salam sembuh dari saya dari Wendy wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh